Suatu hari terjadi kebakaran besar di salah satu sudut desa. Angin kencang membuat api merembet cepat ke rumah-rumah warga. Penduduk panik, berlarian menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Namun anehnya, rumah tua milik Abu Salman yang terbuat dari kayu tua justru tetap utuh, meski dikelilingi api dari segala sisi. Orang-orang yang melihat mengira itu kebetulan, atau mungkin arah angin menyelamatkan rumah itu. Padahal malam sebelumnya Abu Salman telah keluar diam-diam, berdiri di bawah hujan bintang, lalu menengadah dan berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, jika aku Engkau terima, maka lindungilah desa ini. Tapi jika aku hanya pendosa, maka cukupkan Engkau lindungi rumah ini agar tidak menambah berat hisabku, karena menyusahkan tetanggaku. Pagi harinya, orang-orang masih heran dengan rumah Abu Salman yang tidak terbakar sedikit pun. Namun Abu Salman justru berkata dengan kesal, "Pasti kayunya sudah tua, tidak bisa terbakar. Aku harus ganti semuanya." Lalu ia pura-pura kesal agar tidak seorang pun mencurigai bahwa itu adalah karomah dari Allah. Kisah karomahnya tak berhenti di situ. Beberapa waktu kemudian seorang anak laki-laki jatuh sakit keras. Ibunya menangis dan datang pada Abu Salman, walau dengan rasa benci. "Kau ini orang aneh, tapi aku sudah tidak tahu lagi harus minta tolong pada siapa. Tolong doakan anakku." Abu Salman berpura-pura enggan. "Aku ini hanya tukang kayu, bukan tabib, bukan orang suci. Pergilah ke orang pintar." Namun malam itu Abu Salman menangis dalam sujud, memohon kesembuhan untuk anak itu. Pagi harinya si anak bangun dengan tubuh segar, bahkan nafsu makannya kembali. Ibunya gembira, tapi tidak pernah tahu bahwa doa Abu Salman yang diam-diam dikabulkan oleh Allah. Ketika Abu Salman wafat, seorang pemuda bernama Hasan satu-satunya murid rahasianya. Ia bermimpi melihatnya di taman yang indah. Abu Salman berkata, "Jangan sebut namaku wali. Sebut saja aku orang hina yang tak mau dikenal. Yang aku inginkan hanyalah dia tahu aku pernah mencintainya dalam diam." Wali Malamatiyah adalah para kekasih Allah dari aliran tasawuf yang sangat menyembunyikan kekeramatannya, bahkan berusaha tampil biasa, hina, atau tercela di mata manusia agar tidak dikenal sebagai orang suci. Mereka mengikuti jalan yang disebut mazhab Malamatiyah, berasal dari kata Arab malama yang berarti celaan atau teguran. Satu, menyembunyikan amal kebaikan. Mereka tidak ingin amal mereka diketahui atau dipuji manusia. Mereka menganggap riya dan ujub, bangga diri, sebagai penyakit hati yang paling berbahaya. Dua, tampil seperti orang biasa, bahkan kadang berpura-pura sebagai orang kasar. Mereka sangat rajin ibadah malam, puasa, zikir, dan doanya sangat kuat, tapi semua itu dilakukan secara diam-diam. 4. Tidak mencari karomah atau popularitas. Bila diberi karomah, mereka justru menyembunyikannya agar tidak dianggap istimewa. 5. Cinta Allah secara total. Mereka hanya ingin Allah yang tahu keadaan mereka, bukan manusia. Asal-usul dan tokoh Malamatiyah berasal dari wilayah Nishapur, Persia, pada abad ke-9 Masehi. Salah satu tokoh terkenal, Abu Hafs al-Haddad, sufi besar yang hidup dalam kesederhanaan dan sangat anti terhadap popularitas. Mereka sering dituduh aneh, bahkan kadang dihina sebagai pendosa karena perilaku mereka. Prinsip utama, biarlah manusia mencela asalkan Allah ridha. Mereka mempraktikkan zuhud sejati, melepaskan diri dari perhatian dan penilaian manusia demi menjaga keikhlasan. Wali Malamatiyah biasanya baru diketahui setelah wafatnya. Bahkan, sebagian besar mereka tidak pernah diketahui semasa hidupnya sebagai wali. Hal ini karena, satu, sengaja menyembunyikan kekeramatannya. Mereka berusaha keras agar amal-amalnya tidak diketahui orang. Mereka lebih memilih celaan manusia daripada pujian, karena takut amalnya rusak oleh riya. 2. Tampil seperti orang biasa bahkan tercela. Mereka bisa sengaja menampilkan diri sebagai orang pemarah, tukang maksiat secara lahiriah saja, pendiam atau antisosial, tukang kasar atau miskin, padahal batinnya bersih dan dekat dengan Allah.
3. Baru terungkap lewat mimpi, isyarat, atau kejadian luar biasa. Setelah wafat, penduduk bermimpi bertemu mereka di alam yang indah, kemudian mengeluarkan aroma wangi. Keberkahan muncul di desanya. Murid rahasia mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Contohnya seperti kisah Abu Salman tadi. Baru setelah kematiannya, penduduk menyadari bahwa dia adalah sosok wali tersembunyi. Begitulah kisah seorang wali Malamatia yang menutupi cahayanya agar hanya Allah yang melihatnya. Bukan pujian manusia yang ia cari, tetapi ridha Tuhan yang ia rindu dalam setiap sujud sunyinya. Mungkin ada orang seperti itu di sekitar kita, tapi kita tak pernah tahu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkan kebaikan dengan cara yang sederhana. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena satu klik darimu bisa jadi bagian dari amal jariah yang tak kita duga.